Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Renungan Harian Jumat 12 November. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan baik. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yosafat yang dipenuhi dengan roh-Mu, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa dan pengantaraannya, kami juga dikuatkan oleh roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudari kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Marilah kita membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, lembaga-lembaga, paroki, dan saudara-saudara yang hari ini pesta nama pelindung Santo Yosafat. Semoga semangat dan spiritnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Yosafat yang kita peringati hari ini hidup tahun 1580 sampai 1623 di Rusia. Ia menggunakan seluruh waktu dan perhatiannya untuk memperjuangkan kesatuan gereja, khususnya di negara Rusia. Karena pada waktu itu berkembang skisma atau gerakan pemisahan diri dari gereja yang dipimpin oleh Paus di Roma. Di Rusia sendiri, gereja-gereja ortodok menyatakan sebagai gereja yang terpisah dan tidak mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi.
Dalam situasi seperti ini, Yosafat hidup. Sebagai uskup, ia berjuang untuk mewujudkan kesatuan gereja itu. Dan usahanya bukan tanpa risiko. Karena upayanya untuk mewujudkan kesatuan gereja inilah ia dibunuh sebagai martir. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini memberikan gambaran mengenai akhir zaman. Pada waktu Anak Manusia datang akan terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat sebagaimana zaman Nuh dan Lot. Maka Yesus berpesan agar apabila semuanya itu terjadi, jangan pikirkan lagi harta benda, rumah dan sanak saudara. Semuanya itu tidak dapat dipertahankan, dan harapan satu-satunya adalah hanya pada Allah saja. Gambaran akhir zaman sebagaimana ada dalam sabda Tuhan hari ini tidak perlu membuat kita takut, membuat kita pesimis. Justru sebaliknya, kita dapat membangun pengharapan bahwa jaminan keselamatan dan kedamaian ada dalam diri Allah dan bukan pada barang-barang duniawi itu yang nantinya akan lenyap dan itu sifatnya hanya sementara. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita boleh kehilangan kekayaan, kedudukan, dan orang-orang yang kita cintai. Karena kebahagiaan yang sejati tidak tergantung pada semuanya itu. Hari ini kita mendapatkan semangat teladan dari Santo Yosafat. Dia tidak takut kehilangan nyawanya, karena hidup kekal datang dari Allah. Dengan keyakinan itu, marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita lanjutkan hidup kita ini dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita. Tuhan, Engkau yang maha baik, ku persembahkan kurban dan syukurku, sebab Engkau yang membebaskan dan melepaskan dari dukaku. Engkau penolong yang sejati, setia kepada umat-Mu. Tuhan, Engkaulah maha baik, ku persembahkan kurban syukur. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.